9 rekening gaib sepanjang masa dan tabungan akhirat. Kehidupan dunia hanya sementara, karena hakikat kehidupan abadi adalah pada hari setelah dunia ini berakhir, kiamat. Oleh sebab itu, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah. Apakah sudah memiliki tabungan akhirat atau tidak? Berikut kami paparkan 9 rekening gaib sepanjang masa dan tabungan akhirat yang bisa menjadi bekal menghadapi hari perhitungan yang pertama. Belilah sarung atau mukena, lalu sedekahkanlah di masjid yang ramai di sekitar tempat Anda yang Anda tahu. Maka setiap kali orang memakai sarung atau mukena yang Anda sedekahkan ini, pahala orang yang sholat ini pun juga akan mengalir kepada Anda selama sarung dan mukena ini dipakai. Yang kedua, berikanlah sumbangan kepada masjid yang sedang direnovasi atau dibangun. Tidak perlu harus besar, kecil pun tidak masalah, yang penting Anda menjadi bagian darinya. Bisa nyumbang biaya per meternya, atau beliin 1 kardus keramiknya, 1 sak semennya, bahkan 1 keran pun tetap bernilai. Maka selama masjid ini berdiri dan dipakai untuk sholat, pahala pun akan terus mengalir untuk Anda. Yang ketiga, belilah Al-Quran, lalu letakkan di masjid-masjid atau di rumah-rumah tahfidz. Hadiahkan Quran ini, maka selama Quran ini terus dibaca, berharaplah setiap hurufnya akan menjadi pahala bagi Anda juga. Yang keempat, bersedekahlah kepada sekolah, pondok pesantren, madrasah yang mengajarkan Quran. Setiap kali Quran dihafalkan oleh anak-anak hingga nanti dia dewasa, menggunakannya dalam sholatnya, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahalanya, karena terhitung sebagai pembuka jalan kebaikan. Yang kelima, tanggunglah kehidupan seorang yatim. Jika Anda berani dan mampu, maka tanggunglah kehidupan seorang yatim. Ini seperti membeli nyawa kedua. Mungkin kita akan lebih dulu tua dan meninggal. Maka saat itu terjadi, sementara anak yatim yang pernah kita asuh masih tumbuh. Seluruh amal kebaikannya pun akan menjadi wasilah bagi bertambahnya hitungan amal kita pula. Kalau belum punya cukup kemampuan, minimal bayarkan SPP bulanannya di sekolah atau di madrasah. Yang keenam, tanggunglah makan seorang guru atau ustadz. Seorang guru yang mengajar setiap hari dengan ikhlas, mengajarkan kebaikan ke banyak anak sepanjang hidupnya. Jika kita ikut berbakti menanggung kehidupannya, maka kita pun akan memiliki rekening amal seperti yang guru tersebut punya. Karena kita adalah yang ikut membantu beliau untuk terus mampu memperpanjang nafas dakwahnya. Yang ketujuh, tanamlah sebuah pohon. Menanam pohon akan sangat bermanfaat, apalagi jika pohon ini mampu hidup ratusan tahun. Selain membantu menyediakan oksigen, barang siapa yang berteduh di bawahnya akan terhitung menjadi catatan amal kebaikan kita. Ini seperti memiliki pohon amal yang tiap saat bisa dipetik tanpa mengenal musiman. Yang kedelapan, belilah kursi roda, lalu sedekahkanlah ke klinik atau rumah sakit atau panti jompo. Maka setiap kali kursi roda ini termanfaatkan, Anda bisa bayangkan amalan-amalan baik ini pun akan terus mengalir untuk Anda. Yang kesembilan, yang paling murah di antara semuanya, sebarkanlah ini jika Anda merasa bahwa ini bermanfaat.